Mencintai adalah suatu perasaan yang tidak bisa dipungkiri setiap insan manusia. Entahlah bagaimana perasaanku sekarang tentang siapa yang aku cintai atau bagaimana aku mencintai diriku sendiri. Kisah seorang ibu rumah tangga yang sempat merasa dalam kegelapan tanpa tahu jalan di mana dan harus kemana. Hermina yang berstatus HIV positif, bersuami satu dan memiliki seorang anak perempuan yang berdomisili di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Di bulan Oktober 2019, Hermina yang saat itu sedang mengandung memeriksakan kandungan ke Puskesmas Raikatar di Atapupu. Dalam proses pemeriksaan, petugas kesehatan sekaligus mengambil sampel darahnya. Ibu Hermina yang duduk berhadapan dengan petugas kesehatan lalu diinformasikan secara singkat, kakak ada sakit. Entah sakit apa yang diderita oleh Hermina. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut Hermina, dia hanya terdiam dan menganggukkan kepala. Proses perjalanan awal saya yaitu waktu saya sedang mengandung. Di situ saya harus memeriksakan diri ke puskesmas dan sekalian pengambilan darah untuk tes HIV. Dan di situ ada petugas puskesmas mengantar saya ke ruangan pemeriksaan pengambilan darah. Di situ darah saya diambil. Kemudian setelah beberapa menit mereka memanggil kembali ke ruangan untuk mengetahui hasil tes dari darah tersebut. Dan di situ perawat dari puskesmas menjelaskan bahwa saya dalam keadaan sakit. Kata sakit ini selalu menghantui Hermina setiap hari dengan ketidakjelasan penyakit apa yang dideritanya. Bulan Desember 2019, Ibu Hermina pergi ke Timor Leste mengikuti suaminya yang bekerja di sana, sekaligus melahirkan anak pada bulan Februari 2020. Pasca melahirkan, dokter menginformasikan kalau Hermina positif HIV. Disitulah dia baru tahu apa yang dimaksud dengan kata sakit yang diberitahu oleh petugas puskesmas Atapupu. Dan di situ proses awal saya tahu status waktu saat saya melahirkan. Setelah pasca melahirkan, di situ dokter memanggil saya dan keluarga, dan di situ dokter menjelaskan bahwa saya sudah terinfeksi HIV. Meskipun dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan HIV, apalagi dokter tidak menjelaskan lebih lanjut tentang penyakit ini dan hanya menganjurkan untuk minum obat tanpa memberi obat yang dimaksud. Seminggu pasca melahirkan, Hermina kembali ke Indonesia dan dia menjalani kehidupan seperti biasanya untuk merawat bayinya. Namun entah mengapa seringkali anggota keluarga marah kepadanya tanpa alasan yang jelas. Dalam hati Hermina bertanya-tanya, apakah karena saya berstatus HIV? Respon keluarga juga, mereka awalnya sangat mendukung, tapi dengan seiring berjalannya waktu mereka sering marah-marah, entah itu marah seperti apa, tapi mereka sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan saya. Dan setelah saya tahu dari situ, saya merasa terpuruk dan tidak mau untuk berbagi pengalaman ataupun tidak berani untuk terbuka kepada orang lain. Pada bulan April 2021, Ibu Hermina sementara menggendong bayinya yang lagi sakit. Tiba-tiba ada 2 orang tamu yang datang ke rumah. Mereka yaitu seorang perempuan namanya Alma dari Sidi Betesda Yakum dan seorang laki-laki bernama Budi dari kelompok dukungan sebaya. Hermina menyambut dengan baik kedatangan kedua tamu yang baru pertama kali dilihatnya tersebut. Kalau awal itu dari waktu ada kunjungan dari staf Sidi Betesda Kak Alma dan seorang teman dukungan sebaya Kak Budi. Disitulah mereka mengajak saya, mereka memberi motivasi, dukungan, dorongan. Salah satu teman
dukungan sebaya, dia mulai open status, dia menceritakan perjalanan hidupnya. Disitulah saya tergerak dan saya juga berani untuk berbuka diri, dan disitulah saya diajak untuk mengikuti setiap berbagai kegiatan. Dari hasil kunjungan inilah yang membuat Hermina mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Sidi Bethesda Yakum area Belu. Dari setiap kegiatan yang diikuti oleh Hermina, menjadikannya mampu mengenali dirinya sendiri dan mulai berani membuka diri sebagai orang dengan HIV di lingkungan masyarakat. Puncaknya saat mengikuti pelatihan konseling penerimaan diri di aula Hotel Nusantara II. Di situ juga ada kegiatan yang sangat mendukung atau membuat saya untuk berani berbuka diri dan menerima status, yaitu pelatihan penerimaan diri. Di situ saya mempelajari banyak hal dan membuat saya untuk tidak takut mau berbuka diri atau open status kepada masyarakat. Kini Hermina aktif dalam kegiatan bersama anggota KDS lainnya, seperti mengunjungi Oda LFU dengan memberikan edukasi untuk kembali patuh minum ARV dan mau bergabung dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sidi Bethesda Yakum dan bersama kader WPA terlibat dalam berbagai kegiatan kunjungan Oda LFU. Walaupun Ibu Hermina yang lagi berduka atas meninggalnya sang buah hati akibat terinfeksi HIV/AIDS yang baru diketahui sejak anaknya berumur 1 tahun 6 bulan dan menghembuskan napas terakhir pada tanggal 18 Maret 2022 akibat tidak bisa mengkonsumsi ARV karena kondisi berat badan yang tidak memungkinkan untuk mendapat pengobatan atau mengkonsumsi ARV. Mungkin harapan ke depan, semoga tidak ada lagi kasus LFU atau tidak ada lagi kasus ODA baru. Dan bagi ODA, siapa saja kita harus mau berkomitmen, harus menerima status kita sebagai seorang HIV, dan kita harus bangkit dan mau bilang kepada orang lain kalau kita orang yang hidup dengan HIV, dia bisa layak hidup seperti orang yang sehat. Jangan menyerah saat kita dinyatakan sebagai orang dengan HIV, dan jangan mendiskriminasi diri sendiri, tetapi motivasi diri sendiri untuk menjalani kehidupan setiap hari dengan tegar bersama keluarga. Buktikan bahwa orang dengan HIV bisa hidup layaknya seperti orang lain dengan mengkonsumsi ARV secara teratur, menjalani pola hidup sehat, makan dan istirahat yang cukup, dan jauhi stres.